Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mengimplementasikan sistem ERP pada perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia, yang dimana saya sendiri Randy Herman sebagai Project Manager. Saya Ratu Oktaviana sebagai analisis sistem. Saya Windy Rahmadani sebagai programmer. Assalamualaikum. PT Raja Wali Nusantara Indonesia merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan BUMN. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan dan distribusi pangan. Proses bisnis yang terkait yaitu persediaan bahan, pengelolaan bahan, terus produksi, penjualan, dan pencatatan keuangan. Era digital saat ini sebuah perusahaan dituntut untuk lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Namun masih banyak perusahaan di luar sana yang masih mengalami kendala dalam menjalankan proses bisnisnya. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu pertama, adanya pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, lalu pembelian barang yang sering mengalami keterlambatan, serta penjualan dan pengiriman yang belum terintegrasi. Serta masih ada juga keterlambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nah, karena permasalahan-permasalahan tersebut, terjadilah penurunan efisiensi operasional dan mengalami susahnya mengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan. Dari permasalahan tersebut, perusahaan PT Nusantara Indonesia ini membutuhkan satu aplikasi yang terintegrasi, yaitu bernama Odoo. Odoo ini merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh divisi di perusahaan dalam satu platform. Akan dijelaskan proses bisnis PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang dimodelkan menggunakan BPMN. Nah, diagram ini akan menggambarkan alur proses bisnis perusahaan mulai dari kegiatan produksi hingga transaksi penjualan dan pencatatan keuangan. Nah, akan dimulai dari petani terlebih dahulu, yaitu mengolah media tanam atau area peternakan. Nah, setelah itu akan dilakukan penanaman dengan memilih bibit yang sesuai, lalu tanaman akan dipelihara hingga memasuki tahap pemeriksaan kualitas. Nah, selanjutnya dilakukan keputusan apakah tanaman ini telah tumbuh dengan baik dan memenuhi standar. Jika belum memenuhi standar, maka proses kembali ke tahap pemeliharaan. Namun, apabila telah memenuhi standar, proses akan dilanjutkan dengan panen. Nah, hasil panen ini akan kemudian dikumpulkan untuk dikirim ke pabrik sebagai bahan baku proses produksi. Lalu, akan masuk ke bagian pabrik. Bahan baku yang diterima itu akan melalui proses pengolahan. Nah, setelah proses pengolahan selesai, dilakukanlah pemeriksaan kualitas produk. Apabila kualitas belum sesuai standar, maka produk akan diproses kembali, sedangkan jika telah memenuhi standar, produk akan dikirim ke gudang. Selanjutnya, proses berpindah ke bagian gudang atau logistik. Nah, produk ini akan diterima dari pabrik, ditempatkan pada lokasi penyimpanan. Kemudian jumlah stok akan dicatat ke dalam sistem dan akan ada permintaan dari pelanggan. Nah, gudang akan menyiapkan barang sesuai pesanan dan menjadwalkan proses distribusi. Produk itu akan dikirim ke cabang atau langsung kepada pelanggan. Setelah itu, produk akan diterima oleh pelanggan. Proses akan dilanjutkan pada divisi penjualan atau administrasi. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pencatatan transaksi penjualan kepada pelanggan. Kemudian akan dilanjutkan administrasi penjualan dan dokumen pendukung setelah diselesaikan sebagai dasar proses penagihan. Pada tahap terakhir berada pada divisi keuangan. Nah, bagian keuangan ini akan membuat invoice atau tagihan kepada pelanggan. Nah, akan dilakukan pengecekan apakah pelanggan telah melakukan pembayaran. Jika pembayaran belum diterima, maka sistem akan menunggu hingga pelanggan melakukan pembayaran. Tapi, bila pembayaran telah diterima dan bukti pembayaran telah diverifikasi, maka transaksi akan dicatat ke dalam sistem keuangan dan disimpan pada database perusahaan.
Dengan demikian, itulah seluruh proses bisnis dinyatakan selesai. Nah, melalui BPM ini akan dapat dilihat bahwa setiap divisi saling terhubung, mulai dari produksi pabrik, gudang, penjualan, hingga keuangan. Nah, alur proses inilah yang akan kemudian menjadi dasar implementasi sistem ERP ODO, sehingga setiap aktivitas dapat terintegrasi dan informasi dapat diperbarui secara otomatis pada setiap modul yang akan digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang video implementasi ODO pada PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau Persero, di mana pada awalnya itu kita sudah melakukan pembuatan database. Di sini langsung saja connect. Setelah database ODO berhasil dibuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi perusahaan. Di sini diatur dulu apa saja data perusahaan yang berupa nama perusahaan, lalu ada negaranya Indonesia, mata uangnya Indonesia adalah rupiah, lalu ada alamat perusahaan, email, serta informasi pendukung lainnya. Konfigurasi ini menjadi dasar bagi seluruh modul karena setiap transaksi pembelian, produksi, penjualan, hingga akuntansi akan menggunakan identitas perusahaan yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita melakukan konfigurasi dari perusahaan, kita membuatkan data supplier di bagian purchase, lalu ada order, di sini ada pemasok. Di sini sudah saya masukkan data-data supplier yang ada di PT Raja Wali Nusantara Nusindo Indonesia ini. Di sini sudah berhasil masuk ke bagian data supplier di purchase. Pada menu vendor ini, saya sudah menambahkan beberapa banyak supplier, kemudian kami mengisi informasi supplier seperti nama perusahaannya juga tadi, terus ada nomor telepon dan data kontak lainnya. Dengan adanya supplier berupa perusahaan tadi, maka kita bisa melakukan transaksi pembelian bahan baku secara langsung melalui sistem. Selanjutnya membuat data customer di bagian sales. Di bagian sales di sini sudah dimasukkan juga data-data pelanggan. Ini merupakan data-data pelanggan yang ada di PT Nusantara Nusindo Indonesia. Di mana data pelanggan ini nantinya digunakan ketika perusahaan membuat penawaran maupun penjualan produk ke customer. Setelah melakukan data pelanggan, maka selanjutnya adalah memasukkan data master product di bagian inventory, di bagian produk. Nah, di sini merupakan produk-produk yang digunakan dalam PT Nusantara Nusindo Indonesia. Pada modul inventaris ini dibuat untuk mengelola seluruh persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Pada implementasi ini, kami membuat dua jenis produk, yaitu bahan baku dan barang jadi, di mana bahan baku yang dimasukkan terdiri dari minyak sawit mentah, lalu ada gula kristal curah, terus ada pewarna makanan, tutup botol, label produk, dan sebagainya. Kemudian untuk produk seperti minyak goreng 1 liter seperti ini, nah, ini minyak goreng 1 liter dan 2 liter ini merupakan produk jadi yang memiliki harga yang berbeda. Ini akan dijual ke bagian customer nantinya. Dibuatkan bill of material atau BOM pada bagian manufaktur. Nah, di sini dibuatkan modul manufaktur yang digunakan untuk mengelola proses produksi perusahaan, di mana BOM ini sendiri berfungsi sebagai resep produksi yang berisi daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Seperti ini contohnya, ini merupakan minyak goreng 1 liter, itu membutuhkan minyak kelapa sawit mentah, terus ada botol plastik 1 liternya dalam kuantitasnya itu 1 buah, terus ada tutup botol, label produk, dan kardus kemasan. Begitu ini merupakan untuk membuat produk jadi dari perusahaan PT Nusindo ini.
Ini tadi ini sudah saya buatkan semua jenis produk jadi yang akan dibuat di PT Nusindo ini. Lalu ada purchase order. Purchase order di bagian sini. Di sini setelah seluruh master data tadi selesai dibuat, proses bisnis dimulai dari pembelian bahan baku. Di mana pada modul purchase ini, purchase order digunakan kepada supplier PT Sawit Makmur. Contohnya di sini. Di sini kami memilih supplier ini, kemudian memasukkan produk-produk yang ingin kami beli, dan setelah seluruh data diisi, lalu kita order produk yang akan kita order ke supplier. Di sini sudah ada contohnya, ada minyak sawit mentah itu sebanyak 50, terus gula kristal curah sebanyak 1000, ini kita beli ke PT Sawit Makmur. Ini saya sudah ada dua penawaran kepada supplier. Di sini bisa kita buat, misalnya kita ingin ke PT ini, kita akan membeli produk minyak sawit mentah itu sebanyak 100. Nah, dia akan otomatis terbuat seperti ini. Nah, ada jumlahnya langsung. Kalau misalnya sudah, kita langsung konfirmasi order. Nah, setelah konfirmasi order, kita menunggu pesanan dari supplier masuk ke perusahaan. Setelah masuk ke perusahaan, kita bisa langsung terima. Nah, ini berarti setelah kita terima, terus kita validasi lagi apakah barangnya sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah, itu divalidasi. Nah, ini akan selesai. Maka otomatis nanti produk di minyak mentah itu akan bertambah seperti ini di produk. Minyak mentah. Minyak sawit mentah. Nah, di sini yang tadi awalnya 500 itu bertambah menjadi 550. Selanjutnya itu kita akan melakukan manufaktur order. Manufaktur order karena bahan bakunya tadi sudah tersedia, terus kita lanjutkan ke modul manufaktur. Nah, di sini merupakan proses ini mengintegrasikan perusahaan itu tidak perlu menghitung penggunaan bahan bakunya secara manual. Mereka di sistem ini langsung terdata langsung apa yang ingin diproduksi dan apa saja bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk yang akan kita buat di perusahaan. Di sini misalnya kita ingin membuat minyak goreng 1 liter. Nah, di sini sudah tersedia. Kalau misalnya di sini sudah tersedia semua, maka itu bisa dibuat barangnya. Di sini kita mau berapa jumlahnya, di sini dibuat. Misalnya kita ingin jumlahnya 30. Nah, di sini akan langsung terubah masing-masingnya untuk per 30 piecesnya. Kalau sudah kita konfirmasi. Nah, kalau sudah itu diproduksi semua. Nah, ini sudah selesai diproduksi. Maka produk jadi dari minyak goreng 1 liter itu akan bertambah di bagian produk. Nah, ini bertambah dia menjadi 80 kuantitasnya di tangan. Selanjutnya di bagian sales order, di mana sales order ini merupakan tempat di mana
Semisal dari perusahaan ada customer yang ingin beli, maka kita masukkan data customer-nya di sini. Baiklah, di sini saya akan membuat sales order, di mana contohnya di sini ada PT Berkah Tani membeli minyak goreng 1 liter yang sudah kita buat tadi di bagian produksi. Sini. Tadi kan jumlah kuantitasnya ada 80, kita coba misalnya 90. Apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa karena stoknya itu melebihi dari bahan produksi yang kita punya. Di sini kita buat saja dia 70. Nah, kalau 70 ini bisa langsung ada harga dan pajak barang dari customer yang ingin membeli barang. Di sini kita kirim. Kalau sudah di sini kita buat dulu jaminan misalnya 15 hari. Tanggal pengirimannya kita kirim Rabu. Nah, di sini kita kirim. Oh, bentar. Kita konfirmasi dulu. Nah, kita konfirmasi, terus kita buat kirim. Ini, nah di sini barangnya sudah terkirim. Nanti dari pihak kita itu memvalidasi lagi apakah barangnya sudah sesuai atau tidak oleh customer-nya. Kalau sudah diklik validasi, maka akan selesai. Terus kita lakukan tanda tangannya di sini. Ini auto saja. Nah, ini akan keluar juga fakturnya kepada customer yang kita kirimkan melalui email. Nah, di sini kita lihat lagi di bagian sales tadi. Nih, order penjualan. Nah, tadi. Nih, ini juga sudah terkirim. Lalu di bagian purchase, kita bisa lihat produknya, dia akan berkurang. Minyak goreng. Nah, dia berkurang di tangannya menjadi 10. Tadi udah dibeli 70 oleh PT Berkah Tani. Nah, setelah itu di bagian accounting, kita juga bisa melihat data laporan penjualan. Di sini kita lihat data penjualannya di pencocokan pembayaran. Nah, ini merupakan penjualan-penjualan yang sudah dilakukan di perusahaan. Ini bisa dilihat apa-apa saja pengeluaran dan pemasukan. Di bagian modul akuntansi itu kita bisa melihat data-data penjualan produk yang ada di PT Nusantara Nusindo Indonesia. Nah, di sini kita bisa nampak jumlah sebelum dipajaknya berapa, per bulannya berapa. Ini bisa pakai pie chart, bisa pakai ini. Ini bisa ditentukan lah kualitas produknya berapa. Dari implementasi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa seluruh modul ODO saling
terintegrasi. Proses ini dimulai dari setting, yaitu kita tadi konfigurasi perusahaan, lalu dilanjutkan dengan purchase untuk pembelian bahan baku, inventory untuk pengelolaan persediaan, manufacturing untuk proses produksi, sales untuk penjualan kembali ke inventory, untuk kembali pengiriman barang, dan diakhiri pada accounting untuk pembuatan invoice serta pencatatan pembayaran. Melalui integrasi tersebut, setiap transaksi secara otomatis memperbaharui data pada modul lainnya, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, konsisten, dan dapat dipantau secara real-time. Implementasi ERP ini menggunakan Odoo membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sekian video implementasi dari Odoo pada PT Nusantara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye-bye. Dadah.